Belakangan ini banyak media lagi ramai tentang kasus Juliana Marins yang ditemukan tewas setelah jatuh dari pendakian di Gunung Rinjani. Uniknya, banyak spekulasi terkait dengan proses, kronologi, dan juga hasil otopsi dari jenazah. Episode FBI Farhan Bedah Isu kali ini kita akan membedah hasil otopsi Juliana Marins dan menguak apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan mulai dari kronologinya. Juliana Marins, seorang wanita asal Brazil, dia datang ke Indonesia untuk mendaki salah satu gunung yang paling ikonik, yaitu Gunung Rinjani. Pendakian ini dimulai pada tanggal 21 Juni 2025 lewat jalur Sembalun. Dan naasnya, di hari yang sama dengan dimulai pendakian, musibah terjadi. Di tengah perjalanan menuju Pelawangan, Juliana terjatuh ke jalur sempit yang berada di tepi jurang. Dia terpleset lalu terjatuh sekitar 300 meter ke bawah. Pada saat itu, ada pendaki lain yang menggunakan drone menemukan bahwa Juliana itu masih sempat bergerak, masih ada tanda-tanda kehidupan setelah terjatuh. Dan bahkan dia masih terlihat berusaha bertahan. Keesokan harinya, tanggal 22 Juni, subuh, tim melakukan pencarian terhadap Juliana. Pencarian berlangsung selama beberapa hari dan juga sempat terganggu karena cuaca yang cukup ekstrim. Ya, benar saja, medan di sana itu sangat-sangat sulit untuk ditembus. Cuaca yang ekstrim, lerengnya yang curam, kabutnya yang tebal, anginnya yang kencang, dan suhu yang ekstrim sangat dingin terutama pada malam hari. Dan ternyata faktanya setiap hari posisi Juliana itu terus bergeser turun. Jadi dia tuh makin lama makin terperosot. Sampai akhirnya baru terdeteksi ketika dia sudah turun ke bawah sejauh 600 meter. Berarti dia tuh dari pertama kali temukan lewat drone pendaki lain udah turun sekitar 300 meter. Wow, bayangin, itu tinggi banget loh. Tim SAR bahkan sudah berusaha keras mencoba untuk melakukan proses evakuasi. Tapi akses ke lokasi Juliana nyaris mustahil ditempuh dalam waktu cepat. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Yarman, menyebutkan bahwa medan yang terjal dan cuaca yang terus-menerus berganti menjadi hambatan besar dalam proses evakuasi. Setelah total 4 hari pencarian, Juliana ditemukan tewas pada 24 Juni 2025. Evakuasi jenazah dilakukan keesokan harinya. Prosesnya pun memakan waktu lebih dari 6 jam. Hanya untuk membawa tubuh Juliana dari dasar jurang ke pos Pelawangan. Prosesnya pun dilakukan melalui jalur darat dengan menggunakan tandu. Medannya benar-benar berat, licin, curam, dan berkabut. Kepala Basarnas awalnya merencanakan proses evakuasi dengan helikopter, tapi ternyata memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Ya, bayangin ya, kalau kita menggunakan helikopter memang lebih cepat ya, tapi kalau terjadi apa-apa dengan helikopter tersebut, otomatis korbannya malah akan bertambah, apalagi cuacanya sangat tidak bersahabat. Jenazah wanita asal Brazil ini akhirnya dibawa dari Gunung Rinjani ke Kota Mataram, NTB. Kemudian dilanjutkan melalui jalur laut ke Bali untuk dilakukan proses otopsi di Rumah Sakit Bali Mandara. Hasil otopsi yang dilakukan di rumah sakit menyatakan bahwa Juliana meninggal karena luka parah akibat benturan keras saat jatuh di beberapa bagian tubuhnya. Dilanjutkan penjelasan dari dokter forensik Ida Bagus Putualit, kekerasan tumpul yang dialami oleh Juliana menyebabkan organ-organ tubuhnya mengalami kerusakan dan juga perdarahan hebat. Korban kemungkinan hanya bertahan maksimal 20 menit setelah merosot akibat jatuh yang kedua kali. Hal ini diperkuat dari hasil pemantauan drone Basarnas bahwa pada hari Sabtu di tanggal 21 di hari pendakian itu juga drone sudah tidak lagi mendeteksi panas tubuh Juliana. Jadi memang pada saat itu pun sebenarnya udah meninggal kemungkinannya karena panas tubuh itu sudah tidak dapat dideteksi. Sementara untuk dugaan penyebab kematian akibat hipotermia atau penurunan suhu tubuh yang terlalu ekstrem itu tidak ditemukan. Oke, kita akan mulai ke pembahasan. Pertama, kalau dugaan kita penyebab kematiannya adalah hipotermia, biasanya ada beberapa tanda. Yang pertama adalah kehitaman atau kebiruan pada ujung-ujung jari. Ini menandakan bahwa aliran darah ke bagian ujung-ujung tubuh itu udah sulit. Karena apa? Suhu yang terlalu ekstrim, terlalu dingin. Kemudian, kalau kita lihat organ dalamnya pada limpa, biasanya ditemukan penyusutan. Jadi, organnya itu mengalami pengecilan akibat apa? Suhu tubuh yang
terlalu rendah. Kemudian tanda rigor mortis atau kaku mayat biasanya munculnya lebih lama pada jenazah atau mayat-mayat yang meninggal akibat suhu yang terlalu dingin. Ternyata dari Juliana itu tidak ditemukan tanda-tandanya. Justru yang menjadi penyebab kematiannya adalah trauma tumpul. Trauma di sini bukan trauma psikologis ya, bukan ketakutan atau kekhawatiran akibat insiden atau tragedi di masa lalu, tapi yang dimaksud trauma di sini adalah cedera akibat benda tumpul. Ketika seseorang terjatuh dari ketinggian, apalagi itu sampai 300 meter lebih ya, 600 meter, ketika bagian tubuhnya menjadi tumpul seperti jatuh pada dada, maka akan menekan sehingga organ yang berada di dalam dadanya itu dia bisa mengalami kerusakan yang ekstrim. Bahkan pada kondisi trauma tumpul, karena benda yang menyebabkan dia luka itu tidak tajam, kadang kita tuh nggak bisa lihat dari luar, mungkin tapak biasa saja atau hanya ada sedikit lebam, tapi sebenarnya organ dalamnya itu sudah mengalami kerusakan yang ekstrim atau bahkan perdarahan hebat pada bagian dalam tubuh. Maka dari itu kalau kita lihat trauma tajam itu biasanya jelas perdarahannya hebat, banyak luka, darah banyak keluar dari tubuh. Tapi kalau akibat trauma yang tumpul, perdarahannya justru di dalam, tersembunyi, yang kalau kita nggak periksa dengan alat tertentu itu mungkin sulit untuk terdeteksi. Selain kerusakan organ dalam tubuh, perdarahan internal atau perdarahan di dalam tubuh itu bila terjadi secara masif atau terlalu banyak menyebabkan tubuh kehilangan darah. Kehilangan cairan tubuh yang ekstrim itu kita sebut dengan kondisi shock hipovolemik. Contohnya pada kondisi ini adalah kehilangan darah dari pembuluh darah malah keluar ke sekitar organ-organ tubuh. Itu juga bisa terjadi penekanan pada organ dalam, dan yang terpenting karena darahnya sudah keluar, oksigen yang diangkutnya itu sudah tidak dapat disebarkan lagi ke bagian tubuh yang lainnya. Oksigennya tidak cukup, lama-kelamaan sel tersebut akan mati dan akhirnya suplai darah ke otak, ke paru, ke jantung sudah tidak cukup, maka 3 tanda vital kehidupan ini sudah tidak bisa berlangsung dan akhirnya Juliana pun meregang nyawa. Aku sendiri pernah mendapatkan sebuah kasus di mana seseorang mengalami kecelakaan akibat trauma tumpul. Jadi sama kasusnya terjatuh, di mana orang ini itu jatuh lalu terkena plang. Itu kan tumpul ya pada bagian tengah tubuhnya, daerah perut. Kemudian yang terjadi, kita lihat dari luar tampak kebiruan dan seolah-olah ya hanya lebam. Tapi ketika kita periksa, bagian tubuh dalamnya itu sudah hancur sekali, terutama hatinya robek, limpanya robek, kemudian terjadi perdarahan di daerah perutnya sehingga perutnya itu tampak terlihat membuncit, padahal itu akibat perdarahan di dalam. Dan akhirnya orang tersebut ketika kita periksa jelas bahwa penyebab kematiannya adalah kekerasan tumpul atau trauma tumpul tadi. Jadi bukan karena diracun, bukan karena dia mengalami penyakit tertentu seperti penyakit jantung atau stroke, bukan, tapi penyebabnya adalah kekerasan tumpul. Baik lagi ke kasus Juliana Marins, turut berduka cita atas meninggalnya beliau. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Baik lagi kalau memang kita mau mendaki gunung, pastikan tubuh kita dalam keadaan yang prima, dalam keadaan yang fit. Kita juga harus mempersiapkan peralatan dan juga persediaan dengan baik. Pastikan juga cuaca atau medannya itu sedang bersahabat. Jangan memaksakan diri kalau memang cuaca dan juga medannya sedang tidak mendukung. Kita yang tahu kapasitas diri kita, mampunya seperti apa, dan juga sebaiknya memang kita selalu bersama dengan teman-teman kita pada saat sedang mendaki. Sekian FBI, kalian berisu. Kalau kalian punya isu yang mau dibahas ataupun pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Baik lagi, ini sih yang kalian tahu. Kalau yang kalian tahu gimana? Jangan lupa untuk follow dan subscribe kalau kalian butuh info kesehatan secara gratis. Sampai jumpa di FBI selanjutnya.